Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang diberi judul Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa selagi kita hidup di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya cobaan, godaan, tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Yang jadi pertanyaan ialah bagaimana sebagai orang Kristen kita menghadapi realitas yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Berita dalam bacaan Alkitab ini ditujukan kepada umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan. Mereka ada di sana dengan harapan akan menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tapi ternyata realitas penderitaan hidup itulah yang mereka alami. Mereka hidup di tengah reruntuhan kota Yerusalem.
Sebagian di antara mereka hidup dalam penderitaan yang teramat sangat karena kekurangan atau kemiskinan. Merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Mereka berkabung. Mereka merasa malu karena kehancuran di masa lalu. Mereka tertekan dan kehilangan semangat untuk membangun masa depan. Dalam situasi yang seperti itu ada pemimpin yang hidup dalam kefasikan. Yang tidak peduli dengan kepentingan orang banyak, hanya mementingkan diri sendiri. Dan ada umat Tuhan yang hidup berkecukupan, tapi kemudian kurang peduli dengan orang-orang lain yang hidup dalam penderitaan, sehingga terjadi kesenjangan. Bahkan ada orang-orang yang melakukan praktek ketidakadilan terhadap sesama. Di samping itu, ada di antara umat Tuhan yang melakukan praktek sinkretisme. Mereka menyembah Tuhan Allah, tetapi juga menyembah Allah-Allah lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan seperti itulah berita Yesaya pasal 61 disampaikan. Di mana di bagian awal dikatakan bahwa Nabi berkata roh Tuhan ada di dalam dirinya karena Tuhan mengurapi dia. Dan ia diurapi kemudian diutus. Untuk apa? Dikatakan dalam ayat 1. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi kehadiran Nabi dalam konteks ini ialah untuk menyampaikan berita yang nantinya diharapkan akan menghadirkan sukacita kepada orang-orang yang sementara mengalami kesengsaraan. Mereka yang miskin, mereka yang hidup berkekurangan, mereka yang tertekan dan hidup sangat menderita dengan realitas seperti itu. Selanjutnya dikatakan, untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kehilangan semangat. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi kehilangan harapan untuk masa depan karena penderitaan yang sementara mereka alami. Kehidupan di masa lalu dan penderitaan di masa kini membuat mereka kehilangan harapan untuk masa depan yang indah dan bahagia. Dan dijanjikan bahwa mereka akan dirawat. Mereka akan mendapatkan perhatian dan tindakan kasih supaya mereka bisa pulih dan memiliki harapan yang baru. Selanjutnya dikatakan dalam bagian Alkitab ini, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dari bagian Alkitab ini disampaikan berita bahwa ada orang-orang yang di saat itu hidup tertawan. Mereka menghambakan diri karena kesulitan hidup yang mereka alami. Mereka pinjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi mereka tidak mampu mengembalikan apa yang mereka pinjam. Karena itu mereka harus dipenjarakan. Dan dikatakan di sini bahwa mereka akan menikmati apa yang namanya pembebasan. Selanjutnya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai tahun Yobel. Di mana tahun itu dipandang sebagai tahun penghapusan hutang. Tahun di mana para budak dilepaskan. Di mana para orang-orang yang tertawan mendapatkan kembali kemerdekaan mereka untuk hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tapi juga dikatakan di sini tentang hari pembalasan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak berkenan atas setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang membuat orang lain menderita. Dan Tuhan akan menyatakan keadilan. Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan yang membuat orang lain menderita. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang ketiga. Bahwa kehadiran Nabi ialah untuk menghibur semua orang yang berkabung. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu.
Minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Dengan kehadiran Nabi, dengan karyanya, maka akan diberikan penghiburan. Sehingga orang-orang yang bergabung, orang-orang yang berduka, orang-orang yang dalam kesedihan akan menikmati perubahan hidup, akan mengalami pembaharuan. Hidup mereka akan diubahkan dari duka cita menjadi sukacita. Selanjutnya mari kita lihat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Kehancuran dan keruntuhan yang telah menjadi bagian kehidupan mereka di masa lalu dan tetap mewarnai kehidupan mereka di masa kini akan mengalami perubahan. Bahwa Tuhan akan bertindak dengan kasih dan kuasa-Nya sehingga akan terjadi perubahan suasana hidup. Bahkan hidup umat Tuhan akan dijamin oleh Tuhan. Dalam mana? Tuhan akan memakai orang-orang lain. Tuhan akan memakai bangsa-bangsa lain untuk menyatakan pemeliharaannya bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan memakai kekayaan bangsa-bangsa lain untuk memelihara dan memberikan sukacita bagi kehidupan umat kepunyaannya. Hidup mereka akan dijamin. Rasa malu mereka, kehidupan mereka yang dipenuhi dengan noda karena kehancuran masa lalu, karena penghukuman yang Tuhan nyatakan, karena penderitaan yang mereka alami, akan diganti dengan sukacita dan kemuliaan yang abadi. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan dikatakan di sini, Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang setia kepadanya dan yang akan mengikat perjanjian abadi dengannya. Pun dijanjikan bahwa kebahagiaan bukan hanya akan mereka nikmati di masa itu, tetapi di masa depan keturunan mereka akan menikmati berkat Tuhan. Keturunan mereka akan menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga sukacita, kehidupan yang bersorak-sorai akan menjadi bagian kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh umat Tuhan di masa itu? Itu juga menjadi bagian perjalanan kehidupan kita di masa kini. Walaupun tidak persis sama, berbagai realitas penderitaan kita alami di masa kini. Kesulitan ekonomi, kebutuhan hidup yang tidak mampu lagi tercukupkan oleh penghasilan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Masalah di tengah rumah tangga, pergumulan kesehatan, persoalan dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat, pergumulan di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat pelayanan. Itu pun mewarnai kehidupan umat percaya di masa kini. Intinya ialah bahwa berbagai bentuk penderitaan juga dialami oleh umat percaya di masa kini. Sehingga berita Alkitab yang kita baca dari Yesaya pasal 61 ini kiranya akan memberikan semangat baru bagi kita. Bahwa seperti umat Tuhan di masa itu, di tengah penderitaan mereka tidak dibiarkan, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Demikian kita sebagai umat percaya di masa kini. Kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sementara dalam penderitaan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kegagalan kita alami. Kehancuran menjadi bagian kita. Air mata duka cita
mewarnai hari-hari kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya ketika itu terjadi dan teralami, bukan berarti Allah membiarkan. Bukan berarti Allah tidak sanggup untuk menolong kita. Jaminan firman yang kita baca hari ini kiranya akan membangkitkan semangat bagi kita bahwa kita diperhatikan, bahwa kita dipedulikan oleh Tuhan. Apapun kenyataan yang kita alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mampu menolong kita. Mungkin kita pernah gagal di masa lalu. Gagal dalam pergaulan, gagal dalam membangun kehidupan rumah tangga, gagal dalam tugas pelayanan, gagal dalam pekerjaan, dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Yakinlah, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan peduli dengan kita dan Dia sanggup menolong kita. Karena itu jangan kehilangan semangat apapun kegagalan kita, apapun dosa masa lalu kita, apapun kesulitan hidup di masa kini. Tetap percaya, tetap bersandar, tetap berharap kepada Tuhan yang sanggup memperhatikan kita, yang sanggup mempedulikan kita, yang sanggup menolong kita, dan yang sanggup mengubahkan kita menurut rancangan Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam bagian Alkitab ini, ketika Nabi berkata bahwa dia diurapi oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan untuk berkarya di tengah umat Tuhan. Demikian kita gereja. Tuhan memberikan begitu banyak karunia roh kepada kita sebagai satu persekutuan umat percaya, sebagai satu institusi, tapi juga sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengutus gereja untuk menjadi alat pemberita tentang kebebasan. Tuhan mengutus gereja untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan dalam rangka menghadirkan shalom Allah bagi umat kepunyaan Tuhan. Sehingga dari bagian Alkitab ini sebagai gereja, kita diajak untuk terus merenung apa yang harus kita lakukan lewat khotbah-khotbah kita, lewat pengajaran kita, lewat pendidikan, lewat penggembalaan, lewat segala bentuk pelayanan yang kita lakukan. Kiranya apa yang kita lakukan ini akan memberikan semangat, akan memberikan nasihat, akan memberikan dorongan kepada umat Tuhan untuk terlibat dalam karya Tuhan, membawa pembebasan bagi manusia dan dunia ini dari berbagai realitas penderitaan kehidupan. Untuk menghadirkan shalom Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah pelayanan yang gereja lakukan. Tapi juga yang kedua, kepada kita pribadi, seperti Nabi yang diberikan karunia khusus, diutus secara khusus untuk melakukan karya yang membangkitkan semangat dan memberikan sukacita. Siapapun kita, siapapun saya dan saudara-saudara, Tuhan punya maksud untuk kehidupan kita. Tuhan menugaskan kita untuk melakukan karya pembebasan bagi banyak orang. Lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kita hidup bagi orang lain. Dengan talenta, dengan karunia, dengan bakat, dengan berbagai tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan meminta kita supaya kehadiran kita di tengah banyak orang akan membangkitkan semangat iman, membuat orang lain semakin percaya kepada Tuhan. Lewat karya hidup dan pelayanan kita akan mendatangkan perubahan-perubahan supaya umat Tuhan, supaya sesama kita akan menikmati apa yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Jangan sebaliknya. Kehidupan kita menjadi petaka bagi orang lain. Kehidupan kita membawa duka cita, menyebabkan kegagalan, menyebabkan orang lain tersandung dalam kehidupan yang mereka perjuangkan. Tidak. Kehidupan kita adalah kehidupan sebagai umat percaya yang diberkati untuk menjadi berkat. Sehingga dimanapun kita hadir, dalam kerja dan karya kita, orang akan bergembira, orang akan bersuka cita, dan orang lain akan memuliakan nama Tuhan. Jadikan hidup kita
sebagai hidup yang berarti untuk orang lain. Jadikan hidup kita sebagai hidup yang memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadikan hidup kita, tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup kita sebagai kehidupan yang membawa banyak orang untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.